Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami dalam hikmat supaya kami boleh diberikan pengertian yang daripada Tuhan ketika kami akan bersama belajar dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kepada kita ditanyakan, menurut Anda atau menurutmu, bahagia itu apa sih? Kebahagiaan itu yang seperti apa sih? Saudara, saya yakin bahwa jawaban kita bermacam-macam. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, ya, saya bahagia kalau semua target-target saya itu bisa tercapai. Saya akan merasakan kebahagiaan kalau saya melihat anak-anak saya menjadi orang-orang yang sukses. Saya bahagia kalau saya punya pasangan hidup yang setia kepada saya. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan secara sederhana dari jawaban-jawaban kita yang tentu beragam-ragam itu? Pada umumnya, manusia mendefinisikan kebahagiaan itu pada hal-hal yang materi atau pada hal-hal yang memuaskan dirinya, yang semuanya itu bersumber pada apa yang ada dalam dunia ini, bukan? Tetapi saudara, menariknya, dalam firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita hari ini, yaitu Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran kepada para murid dan orang banyak tentang arti berbahagia yang sangat berbeda konsepnya dengan dunia ini. Kata berbahagia dalam bacaan atau firman Tuhan kita hari ini itu memiliki arti diberkati, beruntung, berbahagia. Tetapi diberkati, beruntung, dan berbahagia itu bukan karena sesuatu yang materi. Atau dengan kata lain, berbahagia yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam bagian ini tidak dipengaruhi keadaan atau kondisi apapun yang kita alami. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan justru memperlihatkan kepada para murid dan orang banyak, bahkan juga kita hari ini yang bersama-sama belajar firman Tuhan, bahwa orang yang diberkati, orang yang hidupnya beruntung, dan orang yang berbahagia itu adalah orang yang mencari Allah di dalam hidupnya. Karena itulah kalau kita membaca di dalam Matius 5, mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan satu ayat di dalam ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kalau kita mendefinisikan arti bahagia atau diberkati itu dengan konsep dunia ini, mana ada orang dianiaya disebut sebagai orang yang berbahagia atau diberkati. Tetapi saudara, karena seseorang di dalam hidupnya mencari Allah dan hidupnya lekat kepada Allah, maka sekalipun ia mengalami aniaya di dalam hidupnya karena Tuhan mengatakan orang itu memiliki hidup yang diberkati. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara apa
Apa itu rahasia kebahagiaan? Apa rahasianya? Maka rahasianya adalah hidup yang lekat dengan Tuhan. Ketika itu terjadi dan kita alami, saudara, maka betul bahagia itu memang tidak bergantung pada materi ataupun kondisi keadaan yang sedang kita alami. Karena bahagia itu bukanlah seperti apa yang dunia ini katakan dan ingin berikan. Tapi kebahagiaan yang sejati itu adalah ketika hidup kita melekat pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari temukanlah kebahagiaan yang sejati itu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau kembali mengingatkan kami bahwa kehidupan yang melekat pada Tuhan, itulah kehidupan yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun keadaan yang kami alami, semuanya itu tak akan pernah dapat merebut kebahagiaan kami. Karena kebahagiaan kami tidak kami letakkan pada kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat menjalani aktivitas kita selama 1 hari ini. Tuhan memberkati.